رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, segenap para bapak jamaah rutinitas Yasin, tahlil dan kajian fikih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara tentang Kitabus Syiyami, membahas tentang puasa karena sudah berdekatan dengan Ramadan. Insya Allah tanggal 18 Februari insya Allah itu sudah Tarawih pertama, atau menurut Muhammadiyah saudara-saudara kita tanggal 18 itu sudah puasa pertama. Kapanpun tanggalnya itu bukan urusan kita mengikuti keputusan pemerintah. Dan malam hari ini mari kita bersama-sama mengkaji tentang bab yang ada keterkaitannya dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi shaumi arba'atu asya'a. Ada yang mengatakan salah satu asya'a. Syarat-syarat diwajibkannya berpuasa itu ada 3, atau mengatakan ada 4. Jadi kalau 3 atau 4 ini ada pada diri kita, maka kita sudah diwajibkan puasa. Al-Islamu, yang pertama Islam, tidak ada pembahasan. Wal bulughu, yang kedua akil balik. Wal aklu, yang ketiga berakal. Jadi syarat wajib puasa ada yang satu kitab mengatakan rata-rata 3, tapi ada versi lain mengatakan 4. Tapi isinya sama. Dari yang 3 itu Islam, balik, berakal. Islam tidak ada pembahasan, balik juga tidak ada pembahasan, berakal juga tidak ada pembahasannya. Hanya saja bagi orang yang tidak berakal, kal jununi, seperti gila tentunya gendeng, itu tidak wajib dulur. Lain halnya kalau sekedar ayan. Ayan itu kalau durasinya di bulan Ramadan siang hari puasa, kalau 1 atau 2 jam saja, sepanjang dalam ayan itu tidak memakan ataupun tidak ada yang termakan segala sesuatu, maka menyambung puasanya tetap wajib puasa. Tapi kalau ayannya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, berarti puasanya tidak sah. Yang nomor 4, kalau ini dikatakan 4, adalah al-qudratu ala saumi, mampu menjalankan ibadah puasa. Saya ulangi, Islam, balik, berakal. Yang keempat adalah al-qudrah, mampu, ala saumi, menjalankan ibadah puasa. Artinya bisa, ada kemampuan. Lah, persoalan mampu tidak mampu ini jangan diterjemahkan dengan logika. Tapi mampu dan tidak mampu ini dari sudut pandang agama, dari sudut pandang fikih. Di dalam kitab ini dijelaskan, wa amma man la yaqdiru ala shaumi asran aw law shauma la adra bi dararon ghairu muhtamilin likibrin aw maradin la yurja buruhu. Lanana pun utai wong kang dikategorikan ora mampu ala shaumi ngatasé puasa aslan babar pisan, berarti sama sekali tidak mampu. Aw law shauma la adra bihi, atau andai kata dia menjalankan puasa la adra bihi, mongko muncul sebuah kemudorotan bihi, dengan sebab berpuasa itu, dororon, kelawan medorot, ghairu muhtamilin, kang ora iso ditanggung. Atau andai kata dia berpuasa, maka muncul kemudorotan yang kemudorotan itu tidak bisa disiasati, tidak bisa diselesaikan dengan mudah, intinya mengalami kesulitan. Ghairu muhtamilin likibrin, seperti karena faktor usia, terangat sangat tua. Jadi saya ulangi, orang yang dikategorikan tidak mampu berpuasa sama sekali dalam sudut pandang agama, atau andai kata dia menjalankan puasa
la adarra bihi dararan ghairu muhtamilin, akan muncul kemedorotan yang teramat sangat. Puasa siang hari sakit, masuk rumah sakit. Puasanya nggak selesai, bayar dokter pasti. Puasanya tidak selesai, afnama pasti. Ini yang dinamakan masuk dalam kategori dororon, kemedorotan yang ghairu muhtamilin, nggak bisa disiasati, nggak bisa ditanggung. Medorot sangat. Au maradin la yurja buru'uhu, atau orang yang andai kata puasa karena dia memiliki penyakit, yang penyakit itu la yurja buru'uhu, tidak bisa diharapkan, atau menurut dokter penyakitnya belum ketemu obatnya, tidak bisa disembuhkan secara medis. Ini ngomong secara medis. Berarti umpama dokter bilang penyakit ini proses penyembuhannya 2, 3, atau 4 tahun. Itu pun dengan rutinitas yang tidak boleh terabaikan. Minum obat setiap hari sekian. Kalau tidak minum obat, maka akan terjadi problem-problem yang lebih akut. Penyakitnya lebih membuat susah. Lah berarti ini masuk dalam kategori maradin la yurja buru'uhu, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ora kene den arep-arep opo warase. Maka orang yang demikian ini fala yajibu alaihi as-saumu, mongko tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Tidak wajib. Karena penyakitnya ini sudah dalam kategori tidak bisa diharapkan sembuhnya dan permanen. Ini hasil penelitian, hasil diagnosa dokter. Bukan penyakit digawe-gawe. Kenapa enggak puasa? Saya Ustadz, kalau puasa penyakitnya kumat. Penyakit apa? Lapar. Saya kalau puasa jam 11 lapar Ustadz. Ini juga penyakit ini. Pancene gerangsang. Jadi penyakit ini dihasilkan dari diagnosa dokter, memang dia mengidap penyakit. Yang mau tidak mau dengan penyakit ini, dia setiap harinya per 4 jam, per 5 jam harus makan atau minimal minum obat. Maka fala yajibu alaihi as-saumu, yang demikian ini tidaklah diwajibkan berpuasa. Tapi yalzamuhu an kulli yaumin muddun minat ta'ami fil asah, diwajibkan baginya untuk mengganti per 1 hari tidak puasa dengan mengganti dengan beras, mengganti dengan beras 1 mud fil asohi menurut pendapat yang soheh. Paham ya? Wes. Itu yang permanen. Yang tidak permanen ada. Penyakit yang tidak permanen. Karena mungkin puasa kedua, puasa pertama, bukanya serba nuruti nafsu. Akhirnya problem-problem yang ada dalam perut muncul. Gara-gara kakewargen, gara-gara makan sambal kekatan, gara-gara macam-macam lah. Minum es kebanyakan. Akhirnya terjadilah sakit, kena diare. Di hari kedua tidak puasa karena diar, maka masuk dalam kategori faman kana maridon. Siapa orang yang sakit? Termasuk orang yang sakit. Faman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh sementara tidak berpuasa, tapi diwajibkan fa'iddatum min ayamin ukhor, menggantinya di hari yang lain. Setelah bulan Ramadan sudah sembuh, wajib nyaur. Ada kata-kata wajib mengkodoni puas, karena penyakitnya cuma sakolo, sesaat itu. Lain halnya dengan yang pertama, di bulan puasa sakit, setelah Ramadan dia sakit, jauh dari Ramadan dia sakit, bahkan berbulan-bulan dia memang penyakitnya tidak pernah sembuh. Ramadan yang akan datang juga, Ramadan datang lagi juga tetap sakit, maka ini termasuk permanen. Orang yang permanen itu boleh tidak puasa,
tapi diganti dengan membayar fidyah 1 mud, ukurannya kurang lebih 8 on, 7 on, mohon maaf, saya ngomong 7 on. Ada yang mengatakan kurang dari 7 on, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan lebih dari 7 on, ya mungkin juga nggak apa-apa. Saya ngomong ambil tengahnya, 7 on. Yes. Saya teruskan. Nanti jam 9:04 selesai. Wa faraidu shaumi khamsatu asya'a. Fardu di dalam puasa itu ada 5. Kalau 5 ini ada salah satunya tidak terlaksana, maka puasanya tidak sah. An-niyatu yang pertama niat. An-niyatu yang pertama niat, wa mahallu al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Niat itu adalah diawali ketika matahari tenggelam, maghrib, itu sudah sah. Atau mau isya juga sudah sah, atau setelah taraweh juga sudah sah. Rata-rata kan biasa di musola di masjid, mari taraweh muni nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri bla 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 bla, itu sunnah. Wa talaffudun niyati bil lughatil arabiyyati sunnatun. Melafatkan bahasa niat dengan berbahasa Arab itu hukumnya Untuk apa? Tambihan li anna niyyata fil qalbi wajibun. Mengingatkan bahwa nanti malam atau setelah itu ada niat yang wajib hukumnya, yaitu terucap di dalam hati. Makanya idealnya lah kalau di musola, di masjid, habis taraweh mengucapkan niat berbahasa Arab, jangan selesai sampai di situ, teruskan. Seperti nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, boleh, ramadhana boleh, fi hadis sanati fardhon lillahi ta'ala, teruskan. Niat saya berpuasa hari esok menjalankan kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Karena niat yang wajibnya itu di dalam hati, andai pun diucapkan bersamaan dengan hati, enggak apa-apa. Yang terpenting hatinya. Diucapkan juga enggak apa-apa, tapi fokusnya di hati. Dan yang paling penting juga bil lughatin nafsi, menggunakan bahasa masing-masing. Kalau orang sini yo bahasane niat ingsun puasa. Kalau orang Indonesia, niat saya berpuas. Kalau orang Sunda, ya nggak tahu lagi. Kalau orang Madura, ya nggak tahu lagi. Intinya bil lughatin nafsi, dengan bahasa sehari-hari yang kita ucapkan. Dan niat itu likulli lailatin, setiap malam wajib. Jadi kalau ada orang berpikir niat puasa saya selesai di hari pertama, borongan. Jadi duduk tukang tok borongan itu. Duduk tukang tok kulit tok borongan. Ada orang dalam persepsinya boleh niat puasa borong, niat ingsun puasa dino kesuk full sak bulan. Bulan Ramadan tahun iki lah ngoten nggih. Kowe bla 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 bla, itu tidak sah. Andai kata terjadi niat borongan, maka yang sah ya hanya untuk hari esok. Yang berikutnya tidak sah. Nggih. Kenapa? Karena ada keterangan li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena setiap hari di bulan Ramadan itu puasanya itu adalah ibadatun, ibadah mustaqillah. Mustaqillah itu sendiri-sendiri, misah-misah. Tidak ada keterkaitannya. Contohnya, umpama kalau ada orang punya persepsi puasa borongan, niat borongan itu sah, maka artinya kalau niat borongan itu sah, umpama kita puasa dapat 3 hari, hari keempat, hari kelima, hari keenam tidak puasa, maka 1, 2, 3 ini kan ikut batal. Ini enggak. Kita puasa dapat 15 hari, sudah niat beres, semuanya rukun-rukunnya beres, hari ke-11 kita tidak puasa karena sakit, hari ke-12 belum sembuh, hari ke-13 puasa lagi, maka yang di depan juga tidak batal, yang di belakang terus juga tidak batal karena kita batal 2 hari. Ya yang 2 hari itu yang batal. Ini namanya ibadah setiap harinya mandiri. Hari pertama sendiri, hari kedua sendiri, hari ketiga sendiri. Kalau persoalan puasanya, uang terawih aja kan ibadah terawih itu pahalanya beda-beda. Makanya terawih pertama pahalanya ini, terawih kedua pahalanya ini, terawih ketiga pahalanya ini. Ngerti enggak?
Iya. Imamnya juga beda. Tarawih pertama imamnya ini. Ngajinya tidak cepat sehingga orang bosan. Tarawih kedua imamnya ini cepat sehingga masjidnya penuh. Itu ngomong bab tarawih, bab puasa. Wes. Yang kedua yang diwajibkan atau fardu atau rukun di dalam puasa setelah niat al-imsak, mengekang diri. Anil ukli, dari makan, wasyurbi, dan dari minum, wal jimai, dan dari kumpulnya suami dan istri. Makan, minum, walau kana qalilan, walaupun itu sedik, wa in qalla indal amdi, keterangane senajan to titik ne disengojo bat, ne ora sengojo gak apa-apa. Hari pertama puasa, karena kemarin belum puasa, begitu masuk kantor, pimpinan kantor punya kebijaksanaan, saudara-saudara, ini hari pertama puasa, kita pengen dapat barokah. Karena itu kebijakan manajemen perusahaan, hari puasa pertama ini masuk kantor sebelum duhur boleh pulang. Nah, alhamdulillah, akhirnya pulang saking senengnya, teko-teko istrinya lagi tidur, buka meja, wow, minuman masih banyak, iwak masih banyak, lali, nek iku sisane sahur, langsung duduk lepoh disantap. Rong piring, istrinya bangun, mas ngapain? Mandek, iwak banyak, sayur banyak, masih ada kolok, sikat dek, lo ini puasa, kaget, loh iya masya Allah. Lah yang di mulut belum masuk keluarin, yang 2 piring sudah masuk, alhamdulillah. Nggak apa-apa, bonus. Karena wa in qalla, sungguh pun sedikit membatalkan, dengan catatan indal amdi, ketika itu disengaja. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa, ngerti nggih? Atau kumpul dengan istri tidak disengaja, nggih, separo, tidak disengaja. Podo-podo umpama suami kerjanya di luar kota 3 bulan nggak pulang, dek, saya pulang puasa hari pertama. Puasa hari pertama kan metenteng toh, ya walah, langsung saking terkalahkan oleh hasrat, lupa bulan Ramadan, entah. Akhirnya siang-siang garap oleh separuh, masya Allah ya Karim, kelingan sadar sedang puas, langsung cabut, jadi terus alah kesuwen, Gusti Allah eruh ya ora rewel, ngantuk. Kalau tidak sengaja tidak pap, makan tidak sengaja, minum tidak sengaja, berkumpul suami istri, ya koyo-koyo kalau suami istri berkumpul tidak sengaja ya kangelan. Angel ya. Yes, ya angel. Walau qatara fi udunaihi syai'an aw adkhala mailan aw qasata minha aftar. Lan lamuntah netesake. Walau qatara lan lamuntah meneteskan fi udunihi, di telinganya diteteskan syai'an sesuatu, contohnya obat telinga. Itu menjadi aftoro, menjadi buka berarti batal. Obat tetes telinga itu membatalkan puasa, obat tetes telinga. Tapi lain halnya dengan obat tetes karena mata dan telinga dalam konsep yang berbeda. Telinga bolonge iso kene diurak, dilebokne katen bat yo masuk. Lah nek moto dilebokne katen bat ora iso. Maka kategori lubang mata ini adalah kategori makfu. Umpama kita bulan puasa sakit meripat, kita obati dengan obat mata yang bagus. Yang biasanya ada yang bagus itu, gitu. Kalau mereknya mungkin bahasa lain, mohon maaf, Sendositro lah dari situ. Biasanya netes di mata, terus ada rasa pahit. Yang bagus itu rasa pahit, sini ya. Itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena rasa pahit itu proses pahit itu tidak melewati rongga mulut yang ujungnya sampai ke Di sini ada keterangan. Bi khilafil iktihal. Beda halnya dengan celaan. Orang puasa
bikin apa ini celak ya. Celak itu bahasa Indonesia apa? Biasa anak-anak sekarang pakai pensil itu ya. Wa in ajada ta'mal kuhli. Sungguh pun senajan to nemu sapa wong ing rasane celak. Ana rasane umpama, iku tetap tidak membatalkan. Li annal ainat laisa bijawfin, karena sesungguhnya mata itu bukan jurusan ke arah perut. Bukan jurusan ke arah maka tidak menjadikan puasanya batal. Paham ya? Wes. Habis. Ada yang ditanyakan? Sampun? Iya wes. Iya, monggo. Ya. Termasuk di sini ada keterangan hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Termasuk mawasola amdan ilal jawfi, memasukkan sesuatu ke dalam perut sengaja, atau memasukkan sesuatu ke dalam kepala lewat lubang telinga atau hidung. Ya perut ya jelas, lewat mulut ya jelas. Tapi wal huknatu min ahadis sabila ini termasuk memasukkan obat, wal huknatu lan memasukkan obat min ahadis sabila ini dari salah satu dua jalan depan ataupun belakang. Kalau obat itu dimasukkan lewat mulut, kalau obat dimasukkan lewat dubur, atau obat dimasukkan lewat depan, itu batal. Tidak obat yang disuntikkan di pundak, di tangan, tidak. Karena bukan jurusannya ke arah tidak juga tidak membatalkan puasa juga obat yang disuntikkan lewat bokong. Tapi ini antara dua bokong bolong itu ya jadi batal. Lewat bokong itu si empuk enggak. Ya, suntik biasa. Lain halnya kalau dilewatkan ke lubang dubur, seperti orang kena diare, obatnya seperti yang biasa dimasukkan dipencet. Obatnya yang dimasukkan dipencet, cerot, batal. Lu kenapa? Karena itu lewat lubang dubur. Lah kalau bokong disuntikan berapapun tidak batal. Lewat tangan disuntikan berapapun tidak batal. Sudah? Bon, Allahumma sholli wa sallim. Dalam apa? Oksigen kalau hanya uap makruh. Tapi uapnya kan berair ya. Lah, yang menjadi batal itu airnya. Nggih. Contoh, saya kemarin ditanya, niku lho inhaler nggih. Inhaler mriki nggih. Itu makruh. Tapi kalau inhaler itu masih basah, kesedot airnya menjadi nemung sekedar aromanya menjadi makruh. Nah, ya makanya kalau ada airnya, wis tengerane gitu aja. Jadi inhaler kalau ada airnya masuk kalau sekedar aroma itu makruh. Gas ya, makruh. Oksigen. Tapi wong loro ya mosok poso ya. Enggak, orang sesak nafas kan ada kok. Puasa sesak nafas. Oh gitu, ya. Ambil oksigen. Jadi penjelasannya gini, oksigen kalau tidak terdampak ada airnya itu tidak membatalkan, tapi makruh. Tapi kalau ada airnya itu membatalkan. Istilahnya air itu ya ora kok netes. Terdampak di sini dengan oksigen itu maka basah. Mesti basah ya. Wes penjabarannya bisa sendiri. Mesti basah. Kalau basah berarti mengembun. Berarti ada airnya sebenarnya. Sudah, terima kasih. Waktunya habis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Lip.
Aku iki mau mulih dhisik kok. Ora langsung. Saya kalau syutingnya semarin. Wis mari wis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diamalkan. Amin. Pengumuman untuk bulan Selasa yang akan datang di musola Baitul Syakur dan Lama. Penutupan itu. Sekalian penutupan untuk akhir sebelum masuk bulan Ramadan. Sekali lagi pengumuman untuk dua Selasa yang akan datang di musola Baitul Syakur Gang Mawar, Wiyung, Surabaya. Berikut Tamir Ustaz Kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.